Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Izinkan saya, Liana Pujiastuti, mengucapkan selamat tahun baru dan selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 15 Januari 2026. Marilah kita bersyukur dan memohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat menaati kehendak-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur telah melewati tahun 2025 dan bersyukur atas hari ini, atas perkenan-Mu sehingga kami dapat menapaki tahun yang baru, tahun 2026. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon Roh Kudus membimbing kami dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru, menjaga langkah kami tetap berjalan di jalan-Mu. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Kesempatan Kedua. Bacaan kita hari ini diambil dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11, perikop tentang Hizkia sakit dan disembuhkan. Nas kita ayat 6 berbunyi demikian. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Penggemar drakor pasti tak asing dengan nama Dong Yi. Menarik memang menyimak Dong Yi, drama Korea Selatan 60 episode yang diproduksi tahun 2010 ini berkisah tentang Dong Yi, putri Choi Yo-won, ketua masyarakat pendekar pedang yang menjadi seorang pelayan di biro musik kerajaan sejak ayah dan kakaknya terbunuh karena fitnah. Latar kisah ini adalah pada masa pemerintahan Raja Sujong dari dinasti Joseon pada abad ke-6. Dong Yi diperankan oleh Han Yo-ju yang berkepribadian hangat, ramah, tulus, ringan tangan, dan pintar ini tanpa ia inginkan meniti karirnya dari pelayan menjadi dayang di biro pengawas kerajaan. Melalui perjumpaan yang tidak sengaja dengan raja yang menyamar, mereka pun saling jatuh cinta. Melalui penolakan karena datang dari kelas bawah, bahkan usaha pembunuhan terhadap dirinya, Dong Yi menjadi selir kesayangan raja dan melahirkan seorang putra, Yongjo, yang nantinya menjadi raja ke-21 dinasti Joseon. Drama ini memikat saya karena syarat dengan sentuhan kemanusiaan dan kehalusan budi pekerti. Salah satunya adalah ketika Dong Yi alih-alih menghukum 3 orang dayang yang mengkhianatinya, ia malah memberikan pengampunan dan kesempatan kedua kepada mereka. Dan terbukti ketiga dayang itu akhirnya berada di pihaknya. Kesempatan kedua, Hizkia juga mendapatnya. Ketika itu ia sakit dan akan mati, tetapi ia memohon untuk perpanjangan umur dan Tuhan mengabulkannya. Tuhan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Saudara, ada yang berkata bahwa kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi sesungguhnya kesempatan kedua selalu bisa datang kepada kita. Itu bisa berupa datangnya setiap pagi yang baru, sama seperti rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Kesempatan kedua bisa kita artikan setiap hari baru, juga saat kita memasuki tahun 2026 seperti saat ini. Inilah kesempatan kedua, kesempatan kita untuk memperbaiki dan memperbarui diri, hidup lebih baik dari hari ke hari. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana aku menyikapi dan akan menjalani kesempatan kedua tahun 2026 ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur kepadamu
untuk kesempatan kedua yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami ya Kristus untuk bisa menjalani dan memaknai tahun 2026 ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat memaknai tahun 2026.